Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas dan menggeber SSD dari beberapa brand lokal. Kali ini kita akan membahas dan menggeber sebuah SSD dari sebuah brand chip ternama Micron, yaitu Crucial BX500. Jadi Crucial BX500 ini setahu saya line up-nya masih di bawah seri MX. Termasuk SSD bagus juga sih setahu saya. Crucial BX500 ini adalah SSD SATA dengan ukuran 2,5 inch. Selain itu dia juga dengan speed besar 6 GB/s. Dan Crucial BX500 dia memiliki beberapa varian. Di antaranya adalah varian 240 GB di harga sekitar 305.000. 480 GB itu ada sih, tapi setahu saya udah jarang-jarang banget ya yang 480 GB itu masuk di Indonesia. Dan akhirnya digantikan dengan kapasitas 500 GB. Itu harganya sekitar 420.000 ya, ini 500 GB sih yang saya pegang ini. Selain itu juga memiliki kapasitas 1 TB di harga sekitar 815.000. 2 TB itu di harga 1.595.000. Itu untuk harga per September, update per September ini 2023. Untuk klaim speednya, Crucial BX500 500 GB ini dia mengklaim bahwa memiliki speed read up to-nya 550 MB/s dan write-nya itu sekitar up to 500 MB/s. Untuk 240 GB memiliki TBW sebesar 80 TBW dan untuk 500 GB memiliki sebesar 120 TBW. Untuk 1 TB-nya dia memiliki 360 TBW dan untuk 2 TB-nya itu sebesar 720 TBW. Sebelum melakukan teardown, kita coba unboxing isinya apa aja, apakah terdapat kupon undian. Ya sebenarnya udah dibuka sih, cuman kita buka ulang aja. Jadi packagingnya seperti ini, kalian bisa lihat ya seperti ini, nggak perlu packaging mungkin. Nah di dalam packagingnya ini tuh terbuat dari plastik ya, terbilang tebal juga sih plastiknya. Ini kita buka, coba dibuka. Nah di sini tuh terdapat manual user yang kalian ya mungkin nggak memerlukan ini ya, karena kalian kalau membeli suatu barang ada manual usernya seperti ini tuh kalian jarang-jarang banget untuk membacanya, jadi mungkin nggak perlu kita bahas. Jadi ini juga nggak perlu dibahas ya packagingnya. Jadi seperti ini SSD Crucial BX500 500 GB. Nah ini untuk cover ini, bagian depan ini covernya terbuat dari mungkin plastik ya, might be plastik loh. Tetapi untuk bagian belakangnya ini sejenis metal. Bentar. Kalau plastik seperti ini, kalau metal mungkin agak beda ya. Di sini terdapat kapasitasnya, tercetak kapasitas 500 GB. Ini untuk seri SSD-nya BX500 2,5 inch itu ukurannya SSD. Dan sini tertulis SATA 6 GB/s. Ketemu nggak? Nggak ada dekat ini. SATA 6 GB/s. Ini ada SN-nya dan mungkin SKO ya. Ini nggak pakai baut membongkarnya, jadi kalian harus menggunakan pick, bukan Pantai Indah Kapuk ya. Ya ini yang saya bilang tadi, covernya dari plastik yang ini, yang bagian depan, dan yang bagian belakang ini covernya dari metal. Jadi dalamnya seperti ini, PCB-nya berarti kebalik ini chipnya di bagian bawah. Mari kita buka. Ini ada bautnya, 2 pieces, 1, 2. Ini ada bautnya. Itu gunanya untuk menempelkan PCB ke ini cover casing. Jangan sampai hilang. Dan perlu kalian ingat, kalau membongkar SSD seperti ini sebenarnya sih warranty void ya.
nggak bisa klaim garansi karena pasti ada segelnya. Kalau melepas segel tuh nanti pasti warranty void. Kita bisa simak bersama di sini. Kita simak bareng-bareng. Jadi untuk SSD BX500 dia memiliki thermal pad di chip memorinya ini. Itu kenapa dia menggunakan casing ini berbahan metal, ya. Gini metal. Gini ya, metal, berbahan metal. Apa gini? Jadi ini berbahan metal. Karena gunanya dia sebagai penghantar panas dari kedua chip ini, chip memori. Jadi di chip memorinya dia menggunakan thermal pad. Lalu dari panas yang dikeluarkan chip ini disalurkan thermal pad, lalu dirambatkan ke casing bahan metal ini. Ini cukup menarik bagi saya, tapi nggak tahu bagi kalian menarik apa enggak. Mungkin kalian bodo amat, yang penting SSD. Ini chipnya dari Micron, ada dua nih, ada tulisannya M dan ada serinya, tipenya ya mungkin. Ini chip memorinya ini menggunakan chip dari Micron, ya sesuai dari brand in-house-nya ya. Dia adalah brand in-house dari sebuah brand chip ternama Micron, Crucial Micron. Dan dia menggunakan controller, ini kontrolernya ya, kontroler SSD-nya ini. Dia menggunakan controller SM2259XT. Ini controller SSD-nya dan ini adalah memorinya untuk menyimpan. Untuk teknologi yang disematkan oleh controller SM atau Silicon Motion 2259XT ini, dia sudah menggunakan teknologi 3D NAND SATA 6 GB per second host interface, tetapi dia masih DRAM-less. Ini tuh masih DRAM-less ya, belum menggunakan DRAM. Dan dia direct to TLC and SLC charging, optimal sustain performance. Selain itu support ALKI-LC and TLC NAND. Dan dia memiliki speed sequential rate-nya sebesar 560 Mbps dan sequential rate-nya sebanyak atau sebesar 500 Mbps. Setelah teardown, kita melakukan beberapa tes benchmark. Yang pertama, kita menggunakan auto benchmark dengan IO size sebesar 512 bit to 64 MB dengan file size 256 MB. Kita mendapatkan hasil tulis atau read sebesar 481 Mbps dan hasil bacanya atau read sebesar 523,64 Mbps. Selanjutnya kita menggunakan Crystal Dishmark dengan tes con 1 dan tes file 1 GB. Kita mendapatkan sequential rate-nya sebesar 548,06 Mbps dan untuk sequential rate-nya atau tulisnya itu sebesar 506,68 Mbps. Untuk stress test SSD Crucial BX500 itu temperaturnya stabil di 40-42 derajat Celcius. Jadi naik turunnya tuh ya dikit, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu turun banget ya. Selain itu untuk write activity-nya antara 97 sampai 98%. Untuk write rate-nya tuh kita mendapatkan hasil 490-an Mbps sampai 520-an Mbps ya. Jadi itu naik turun 490-an sampai 520-an. Dan untuk drive remaining ref-nya itu turun 100% menjadi 84%. Itu kita mengetes dengan estimasi waktu 2 hari 15 jam. Dan kita untuk estimasi TBW-nya kita mendapatkan sekitar 100,43 TBW. Jadi kita stress test sekitar 2 harian dengan estimasi TBW-nya itu sekitar 100 TBW. Jadi mendekati dari kapasitas TBW yang sudah diklaim oleh BX500. Kelebihan dari BX500 ini adalah dia sudah menggunakan chip Micron ya, karena factory-nya dia Micron sih. Selain itu dia juga menggunakan 3D NAND technology. Untuk kontrolernya dia menggunakan Silicon Motion SM2259XT. Performanya menurut saya cukup stabil meskipun health-nya turun 16%. Selain itu dia juga terdapat thermal pad untuk mendinginkan 2 buah chip memori ini. Selain itu casing SSD-nya terbuat dari bahan metal meskipun cover depannya ini masih berbahan plastik. Untuk warrantinya Crucial ini tercover 3 tahun yang dipegang oleh Astrindo Starvision. Untuk kekurangannya mungkin beberapa PC builder zaman now yang nggak familiar sih dengan brand-brand seperti Crucial ini.
Makanya saya bahas kali ini. Dan dia juga di remless, jadi dia belum menggunakan DRAM. Selain itu, kekurangan dari BX500 ini adalah seri di bawahnya MX. Jadi ibaratnya tuh seri kasta terbawahnya dari Crucial yang SSD SATA. Jadi kesimpulannya adalah menurut saya Crucial BX500 ini merupakan SSD SATA 2,5 inch yang worth to buy. Karena meskipun health-nya turun 16%, itu performanya masih stabil dan speed-nya pun tidak naik turun. Ya naik turunnya tuh nggak seberapa, tapi masih stabil dan stay terus. Jadi untuk beberapa PC builder bisa menjadikan sebuah rekomendasi SSD kalian, meskipun kalian kadang-kadang meliriknya Samsung, WD atau Seagate. Nah, tapi untuk Crucial ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk pembelian SSD storage kalian. Untuk beberapa PC builder yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk Crucial, kalian bisa buka di www.crucial.com. Yaitu buka sendirilah, Google, klik Crucial. Nanti akan keluar sendiri itu. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin bertanya, silahkan oret-oret di kolom komentar. Nanti saya jawab pastinya. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir untuk unboxing maupun tes dari SSD Crucial BX500. Dan untuk beberapa PC builder yang mengikuti video ini atau suka dengan video ini, silahkan kalian klik subscribe. Saya Mr. Mahdi, sampai ketemu di beberapa review selanjutnya.